Semangat! Anak solih dan soliha kelas 2, apa kabarnya? Insya Allah kita semua dalam keadaan baik dan yang jelas kita semua dalam keadaan bahagia. Anak solih dan soliha, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak solih dan soliha, silahkan siapkan buku tematiknya dan juga alat tulisnya. Baik, hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1. Oke. Yang akan kita pelajari hari ini adalah kalimat perintah, karya imajinatif, dan operasi bilangan cacah. Oke, anak solih dan solihah, silahkan perhatikan di buku temanya. Nina dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Nina dan Sari beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Apakah kamu bermain dengan temanmu? Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Baik. Anak salih dan salihah, silahkan tulis jawaban dari pertanyaan ini di buku daring. Kira-kira kalau lagi di sekolah pas waktu istirahat, kalian melakukan apa? Apakah kalian bermain atau makan bekal bersama? Nah, yang kedua, apakah kamu bermain dengan temanmu? Nah, bermain dengan teman atau tidak waktu istirahat di sekolah? Yang ketiga, bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Nah, ini bagaimana sikapnya? Apakah rukun atau tidak? Ya, bermain sama-sama atau tidak? Oke, kita bermain sendiri. Berikutnya, lihat, ayo membaca. Simak teks bacaan di bawah ini dengan seksama. Oke, di sini ada percakapan antara Nina dan ibu. Ini situasinya saat pagi Nina akan berangkat ke sekolah. Oke, Nin, ini bekal makanmu, jangan lupa dibawa. Nanti berbagilah dengan temanmu jika ada yang tidak membawa. Baik, Bu. Mengapa kita harus berbagi dengan orang lain, Bu? Nah, ibu menjawab. Nina tadi bertanya, kenapa kita harus berbagi dengan orang lain? Sekarang ibu menjawab, berbagi dengan sesama itu baik, Nin. Itu berarti kita peduli dan rukun dengan sesama kita. Oke. Nah, solih dan solihah, jadi kalau kita berbagi, itu artinya kita peduli dengan teman kita. Kalau misalkan teman kita tidak membawa makanan, ya. Oke. Sekarang selanjutnya, anak solih dan solihah, silahkan lihat, ayo mencari tahu. Sebutkan kalimat perintah pada percakapan Nina dan ibu tersebut. Oke, kita lihat lagi di halaman 107. Di sini ada percakapan antara Nina dan ibu tadi. Nah, anak solih dan solihah, silahkan garis bawahi dan pindahkan
Oke. Di halaman 108, kalimat perintah di percakapan Nina dan Ibu. Kalimat perintah itu seperti apa sih? Nah, ini dia. Kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Kemudian, nah, di sini ada lagi ciri-ciri kalimat perintah. Kalimat perintah itu biasanya diakhiri dengan tanda seru. Ya, ini tanda seru nih. Lihat di layar, ini adalah tanda seru. 1, ada titik di bawahnya, itu adalah tanda seru. Nah, Bu Indah ulang ya. Kalimat perintah itu isinya menyuruh melakukan sesuatu. Menyuruh untuk melakukan sesuatu. Dan diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, Bu Indah bantu ya, yang ada di percakapan halaman 107. Yang ada tanda serunya ada nih. Nih, kata ibu, Nin, ini bekal makanmu, jangan lupa dibawa. Nah, ini ibu menyuruh Nina untuk membawa bekalnya, kemudian diakhiri dengan tanda seru. Ya. Oke. Kita lihat. Nah, ini. Nin, ini bekal makanmu, jangan lupa dibawa. Di sini ada tanda seru nih, diakhiri tanda seru. Oke. Nah, ini adalah kalimat perintah. Silahkan anak solih dan solihah pindahkan ke halaman 108. Oke, selanjutnya kita buka lagi halaman 108. Tulislah kalimat perintah yang kamu dengar hari ini. Nah, kalimat perintah yang kalian dengar hari ini. Misalnya, di rumah ya, ibu menyuruh kalian untuk melakukan apa. Misalnya, Abdillah, tolong bantu ibu ambilkan gelas. Nah, berarti ibu menyuruh Abdillah untuk mengambil gelas. Kemudian misalnya Najwa, tolong bersihkan tempat makan ini. Nah, itu artinya ibu menyuruh Najwa untuk membersihkan tempat makan atau kotak makan ya. Oke. Kalian tulis lagi di halaman 108, ayo mencari tahu. Oke. Selanjutnya, halaman 109, ayo lakukan. Ini peragakan kalimat itu di depan kelas dengan percaya diri. Oke, ini nanti kalau misal kita sudah masuk sekolahnya di sekolah, ya, sudah masuk sekolah, kita peragakan di depan kelas nanti ya. Oke. Nah, di sini juga dijelaskan kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian kalimat perintah diucapkan dengan sopan. Nah, ya, kalimat perintah itu harus diucapkan dengan sopan. Nih, contohnya, masuklah ke kelas dengan tertib. Nah, saat berbicara, kita juga kalau misalkan minta tolong seseorang atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu, itu tidak boleh teriak-teriak, ya. Oke, tidak boleh teriak-teriak. Jadi dengan suara yang lembut. Bisa masuklah ke kelas dengan tertib atau dengan kalimat yang sopan. Selanjutnya, halaman 110. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Nina, Sari, dan Putu menggambar dengan alat yang berbeda. Oke. Di sini kita belajar karya imajinatif. Karya imajinatif itu apa sih? Oke. Karya imajinatif itu adalah karya yang berasal dari khayalan kita. Nah, di sini ada contoh.
misalkan ada perintah, buatlah gambar pemandangan. Nah, saat diperintahkan membuat gambar pemandangan, kita langsung membayangkan pemandangan itu seperti apa. Ada gunungnya. Di sini kan ada gunungnya, misalnya ada gunungnya, kemudian ada awannya, ada sawahnya. Nah, ya. Oke. Jadi karya imajinatif itu adalah karya yang berasal dari khayalan kita membayangkan atau bayangan kita. Di sini kita perintahkan, ayo mencari tahu, pasangkan siswa dengan hasil karyanya yang sesuai. Nih, Nina, ini Nina yang pakai kerudung. Nina ini menggambar menggunakan pensil warna ya. Ini pensil warna. Kemudian Tigor ini di buku ada Tigor menggambar menggunakan krayon ya. Dan Putu ini menggunakan spidol warna. Oke. Anak solih dan solihah di sini diperintahkan untuk memasangkan. Nah, ini kira-kira gambarnya yang menggunakan spidol warna, krayon atau pensil warna itu yang mana? Ya, Winda bantu ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi Nina dipasangkan dengan gambar yang nomor 1. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nina dipasangkan dengan gambar nomor 1. Kemudian Tigor dipasangkan dengan gambar nomor 3. Dan Putu dipasangkan dengan gambar yang nomor 2. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan warna, ya, pencerahan warna. Ya. Oke. Selanjutnya, ayo mengamati. Anak solih dan solihah, kita belajar operasi bilangan cacah. Buka halaman 112. Ayo mengamati. Siswa di sekolah Nina cukup banyak. Ada 97 siswa laki-laki dan 113 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Nina seluruhnya adalah ini cara menjumlahkannya seperti apa? Nah, ada 2. Cara penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau dengan cara pendek. Ini cara panjang. Anak soleh dan solihah ini sudah belajar kita di kelas 1 ya. Sekarang kita ingat kembali, kita pelajari kembali. 97, kita tulis dulu 97 siswa laki-laki. Kemudian 113 siswa perempuan, kita kasih sama dengan, kemudian kita tarik garis panjang dan tanda tambah. Nah, di sini kita pisahkan mana ratusan, puluhan, dan satuan ya. Kita pisahkan angka berdasarkan nilainya. Nah, karena ini 97, jadi ratusannya kita tulis 0, 90, dan satuannya 7. 90-nya puluhan tambah 7. Ini 113. 113 kita tulis ratusannya 100, puluhannya 10, satuannya 3. Kemudian kita jumlahkan ke bawah. 7 ditambah 3, 10. 90 ditambah 10, 100. 0 ditambah 100 tetap 100. Dan di bawahnya kita jumlahkan kembali. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Ditambah 10-nya kita turunkan. Kemudian hasilnya adalah 200 ditambah 10 sama dengan 210. Ya. Ini adalah cara panjang, jadi kita jumlahkan ke bawah. Nah, kita jumlahkannya berdasarkan
nilainya, nilai angkanya ya. Oke, ini cara pendek. Cara pendek anak solih dan solihah tulis 97 siswa laki-laki, kemudian 113 siswa perempuan, digaris, diberi tanda tambah, kita jumlahkan ke bawah. Jumlahkan satuan dengan satuan. 7 ditambah 3, 10. Karena 10, jadi kita tulis 0, yang sebelah kanan kita tulis, kemudian sebelah kiri kita simpan di atas puluhan. Di atas 9 ya, puluhan. Kemudian kita jumlahkan lagi puluhan dengan puluhannya. 9 ditambah 1, 10. Nah, jangan lupa tadi ada yang disimpan. Disimpan 1, jadi 10 ditambah 1 sama dengan 11. Karena 2 angka, jadi kita tulis 1 saja. Kanan ditulis, kiri disimpan di atas ratusan ya, di atas ratusan. Oke. Nah, karena ratusannya hanya 1, tidak ada tambah, kita tambah dengan tadi yang disimpan. Berapa? 1. Yang disimpan kan 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya sama seperti hitung panjang, cara panjang ya. 210. 97 ditambah 113 sama dengan 210. Baik. Anak solih dan solihah, silahkan kerjakan halaman 113. Ayo berlatih ya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan chat Bu Indah. Minta tolong ayah bunda untuk menchat Ibu Indah. Oke. Terima kasih. Itu saja yang bisa Ibu Indah sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan sama-sama berdoa. Kita sama-sama berdoa semoga kita bisa kembali belajar lagi di sekolah dengan secepatnya ya. Baik. Oke. Terima kasih anak solih dan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.